Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus kematian Alvaro. Puan juga menyebut kasus Alvaro menambah daftar kekerasan terhadap perempuan dan anak sehingga harus menjadi perhatian serius negara. Kami sangat prihatin dan turut berbelasungkawa. Tentu saja ini sudah merupakan darurat, yang situasi darurat yang memang harus ditanggapi secara seksama, karena hal-hal seperti ini memang bukan hanya merupakan tanggung jawab dari keluarga atau sekolah, juga merupakan tanggung jawab dari negara. Karenanya kami meminta kepada seluruh stakeholder yang terkait untuk bisa menindaklanjuti hal ini secara serius. Dan di DPR kami akan meminta komisi terkait untuk memanggil dan menindaklanjuti hal ini secara serius untuk bisa melakukan langkah-langkah yang komprehensif dan mengevaluasi jangan sampai hal ini kemudian terulang lagi dan bisa dilakukan tindak lanjut ataupun langkah-langkah yang lebih efektif. Enggak sama sekali. Belum bisa banyak jawab. Tangis ibu kandung Alvaro Kiano Nugroho pecah di rumah duka yang berlokasi di kawasan Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Arum tiba di rumah duka sekitar pukul 9 malam didampingi Kapolsek Pesanggerahan. Di balik masker hitam, kesedihan ibunda Alvaro tetap terlihat. Belum bisa banyak jawab. Itu aja. Makasih banyak ya. Untuk lain-lainnya nanti tanyain ke pihak polisi aja. Sementara itu AKP Sila Syah Alam, Kapolsek Pesanggerahan terlihat menyalami dan memeluk nenek dari Alvaro, Sayem. Air mata nenek Alvaro tak terbendung saat dipeluk oleh AKP Sila. Menurut AKP Sila Syah Alam, pihak Polsek saat ini fokus kepada trauma healing pihak keluarga dari Alvaro, bocah yang 8 bulan hilang dan ditemukan sudah menjadi kerangka di kawasan Tenjo. Kami biar fokus buat trauma healing kepada pihak keluarga untuk penegakan hukumnya nanti biar dari Polres Metro Jakarta Selatan termasuk Pak Kabid Humas nanti yang lebih detail. Itu. Bakal diambil kapan jenazahnya? Ya, pokoknya semuanya nanti runtutannya semua ada di Pak Kabid Humas yang nanti bisa lebih detail menjelaskannya. Segera mungkin, pasti segera mungkin. Dari pihak kepolisian sangat memprioritaskan hal ini, dipasti akan diutamakan. Nanti untuk semuanya terkait penanganan seperti apa itu di Polres Metro Jakarta Selatan dengan Pak Kasat Reskrim nanti mungkin lebih detailnya Pak Kabid Humas akan menjelaskan seperti itu. Kalau syok pasti ya. Syok itu pasti, namanya kehilangan orang yang paling disayang. Jadi kami fokus untuk melakukan pendampingan, berikan trauma healing kepada pihak keluarga. Seperti itu. Nanti kami dari psikologi dari Polres, dari Polda, dari Dokes Polres, Polda juga melakukan pendampingan. Usai jalani penerbangan dari Medan, Ibu Alvaro langsung dijemput oleh tim dari Polsek Pesanggerahan dan dibawa ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Di RS Polri, Ibu Alvaro diminta untuk menyerahkan sampel DNA guna mencocokkan dengan jenazah Alvaro. Tim Liputan iNews melaporkan. Iskandar, ayah tiri Alvaro Kiano Nugroho, jadi tersangka pembunuhan. Alex Iskandar meninggal dunia di tahanan setelah ditetapkan tersangka. Polisi menetapkan Alex Iskandar, ayah tiri Alvaro Kiano Nugroho, sebagai tersangka atas kasus pembunuhan Alvaro. Kini Alex Iskandar menjadi sorotan karena disebut meninggal dunia di tahanan setelah ditetapkan tersangka. Jadi pada pukul 6 pagi hari Minggu, tersangka ini izin untuk ke toilet. Jadi seolah dia sudah buang air di celana. Pertama dia menggunakan celana pendek yang diberi oleh penyidik. Karena tidak boleh menggunakan celana panjang. Karena celana pendek itu kotor, dia minta untuk diganti dengan celana panjang. Pada saat di ruang konseling, lebih kurang berkisar dari pukul 6.30 sampai dengan 8 atau jam 9 pagi, ditemukan oleh rekannya tadi, yaitu inisial G. Melalui saksi kunci dilihat dari pintu, itu ada bilah kaca di tengah, melihat
tersangka sudah dalam posisi menghilangkan nyawanya dengan cara gantung diri. Tugimin, kakek Alvaro Kiano Nugroho mengungkapkan usai ditangkap pada Rabu malam 19 November, Alek dinyatakan meninggal dunia di Polres Metro Jakarta Selatan pada Senin pagi 24 November. Ya, pelakunya sendiri ternyata setelah ini adalah ayah tirinya, dan bahkan sekarang udah bunuh diri, itu meninggal. Itu di Polres Jakarta Selatan. Alek Iskandar itu sebetulnya orangnya baik ya, orangnya kalau menurut saya baik, tadinya itu baik. Kalau datang ke sini sopan, cium tangan, segala macam. Tapi pada kenyataannya justru seperti ini, dia malah melakukan hal-hal yang mencederai keluarga saya. Sebelumnya, ayah tiri Alvaro sempat melakukan pencarian bersama keluarga ketika Alvaro dilaporkan hilang di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati Anyus melaporkan. Alvaro, cucu kesayangannya yang hilang sejak Maret lalu, ditemukan tewas dalam kondisi berupa kerangka di kawasan Tenjo, Bogor. Para tetangga dan kerabat berdatangan ke rumah duka di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Rasa kaget dan kecewa keluarga bertambah saat mengetahui Alvaro diduga diculik dan tewas dianiaya oleh ayah tirinya. Sebelumnya, terduga pelaku sempat berpura-pura ikut membantu mencari Alvaro. Ya, pelakunya sendiri ternyata setelah ini adalah ayah tirinya, dan bahkan sekarang udah bunuh diri, itu meninggal. Itu di Polres Jakarta Selatan. Hilangnya Alvaro Kiano Nugroho viral di media sosial. Sang ibu memposting harapannya agar bisa bertemu dengan Alvaro. Sejak kecil, Alvaro dirawat oleh kakek neneknya di Pesanggerahan, Jakarta Selatan, lantaran sang ibu harus bekerja menjadi TKW di Malaysia. Sementara ayah kandungnya ditahan di Lapas Cipinang atas kasus narkoba. Tim Liputan iNews melaporkan. Lebih dari 500 warga RT 16 RW 02 Cipinang Besar Selatan masih tinggal di area lahan TPU Kebonanas. Pemprov Jakarta sudah mengirimkan surat permintaan agar warga mengosongkan rumah mereka pada 19 November lalu. Sosialisasi oleh Pemkot Jakarta Timur juga telah dilakukan keesokan harinya. Nantinya warga TPU Kebonanas akan dipindah ke 2 rusunawa, yaitu di Pulau Jahe dan Rawa Bebek. Sementara lokasi TPU nantinya akan dibuat ribuan petak makam baru untuk memenuhi kebutuhan lahan pemakaman warga Jakarta. Jakarta kembali menjadi sorotan dunia. Berdasarkan laporan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2025, saat ini 42 juta jiwa hidup di atas tanahnya, sehingga menempatkan Jakarta sebagai ibu kota terpadat di dunia, disusul kota Dhaka dengan jumlah penduduk sebanyak 40 juta jiwa, dan Tokyo sebanyak 33 juta jiwa penduduk. Temuan angka itu tidak hanya sekedar menunjukkan kepadatan wilayah, tetapi juga sesaknya kehidupan pada setiap jengkal tanah kota Jakarta. Pada tahun ini, Badan Pusat Statistik mencatat Jakarta Pusat sebagai wilayah terpadat di Jakarta. Sebanyak 21.000 jiwa lebih penduduk kini hidup di setiap kilometer bujur sangkar kota ini. Sesaknya penduduk pada setiap sudut Jakarta turut memunculkan dampak yang tak bisa dihindari. Sebut saja kemacetan yang kini sudah jadi makanan sehari-hari. Kepadatan juga turut menyumbang pencemaran udara akibat aktivitas kendaraan dan juga pembangunan yang masif. Sementara itu di wilayah pesisir, akibat tekanan penduduk yang semakin ramai, turut juga menyumbang penurunan permukaan tanah. Pertumbuhan
Kehidupan warga yang kian padat di Jakarta adalah rangkaian dari kisah bertumbuhnya kota megapolitan ini. Namun, pertumbuhan manusia ini tidak diiringi dengan perluasan wilayah, sehingga hidup layak kini berubah menjadi tantangan nyata. Tim Liputan iNews melaporkan.